Ini yang nanti menjadi bahan praktek kita. Jadi kita pakai firewall yang modelnya adalah paket filtering. Ya, nanti menggunakan router, kemudian meneruskan paket sesuai dengan filtering rule. Jadi nanti kita nambahkan filtering rules di dalamnya. Nah, apa yang dicek? Informasi paket. Bisa IP sumber atau source dan IP tujuan, destination. Bisa nomor port, baik itu layer 4 dan informasi lainnya. Nah, jadi paket filtering ini bekerja di layer 4 sama 3. Layer transport sama layer network. Ya. Contoh. Ya, ada paket ya dikirim dari 192.168.11.1 ke 192.168.11.2 ya. Ini dimaksud dengan source address ke destination address ya. Paketnya adalah paket ping, iya CMP. Kemudian ada juga paket ya yang dikirim ya sama ini, cuman dia menggunakan protokol TCP ya dengan port 23. Nah, jadi informasi inilah yang akan difilter. Kalau misalnya informasi ini ada di dalam list sebagai suatu kebijakan yang harus diblokir atau difilter, maka paket ini tidak akan diizinkan. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka paket ini akan diizinkan. Ya. Jadi mekanisme firewall itu bisa kita blok semua, izinkan sebagian, atau izinkan semua, blok sebagian. Gitu ya. Nah, tergantung nanti kebijakan kita. Kalau kalian pernah belajar di ACL-nya Cisco, itu udah saya ajarin kalau di kelas yang dulu. Saya nggak tahu di sama Pak Ajulio atau di betul atau belum. Jadi adanya namanya drop any, ya. Jadi drop semuanya, kemudian izinkan sebagian. Oke, ini paket, berarti informasinya. Sama kalau misalnya teman-teman mau ke kemana ya, ke hotel nonton konser misalnya. Yang diperiksa itu adalah tiketnya. Tiketnya, kemudian namanya ya, dilihat dari informasi yang ada di identitas. Misalnya KTP, SIM dan sebagainya. Nah, itu adalah paket filtering. Jadi informasinya. Nah, kalau teman-teman punya akses yang berhak, punya tiket, punya KTP-nya, boleh masuk. Ya, tapi kalau nggak punya informasinya, nama yang di KTP beda dengan nama yang di tiket konser, maka nggak boleh masuk. Nah, itu paket filtering. Nah, ini masih bisa menjadi satu kerentanan. Ya, bisa aja nanti ada satu attacker buat satu informasi paket palsu. Ya, sebenarnya dia tidak diizinkan, tapi dia menyamar menjadi orang yang diizinkan. Ya, jadi paket filtering ini masih punya kelemahan. Ya, maka ini ilustrasi gambarnya. Paket filtering ya, from to source address protocol allow dan any. Bisa digabungkan dengan proxy. Nah, kalau paket filtering tadi yang diperiksa adalah informasi paketnya. Sedangkan kalau proxy yang diperiksa adalah isi layanannya. Ya. Jadi kalau tadi teman-teman nonton konser udah lewat, informasinya udah benar sesuai dengan KTP.
Nanti di pintu kedua diisi oleh security yang akan memeriksa bawaan teman-teman. Ya, diperiksa tasnya, dompetnya, saku celananya gitu ya. Jadi ini kontennya. Jadi kalau proxy itu dia yang dicek itu adalah kontennya atau isi dari paketnya. Apakah paket ini berupa malware, apakah berupa HTTP. Nah, jadi setiap paket itu kan punya header, punya informasi paket. Nah, gitu. Jadi dia dapat dimonitor, dapat difilter sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan. Ya. Jadi application level gateway. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, klien akan mengakses, nanti dia cek dulu di gateway, apakah ada kebijakan nggak di level gateway bahwasanya boleh mengakses telnet. Kalau boleh, nanti level gateway akan memanggil telnet dan akan memberikan layanannya ke klien. Ya, bukan langsung kliennya ya yang menuju, tapi level gateway-nya yang ngasih. Kalau memang masuk dalam informasi yang boleh. Beda dengan paket filtering tadi. Kalau boleh langsung masuk. Ya. Nah, itu adalah application level gateway. Nah, MikroTik juga support proxy. Ya. Di bagian IP pilih web proxy. Ya. Nah, web proxy itu bekerja dengan menyimpan beberapa salinan dan cocok digunakan untuk web. Namanya juga web proxy. Jadi proxy khusus menangani masalah request web yang menggunakan protokol default 80 untuk layanan yang tidak aman dan 443 untuk layanan yang aman atau HTTPS, gitu ya. Itu portnya web proxy. Nanti bisa dilihat di YouTube setting-settingan untuk web proxy. Nah, kalau pakai filtering, kalau dia ngeblok, itu dia nggak akan dikasih tahu bahwasanya kita lagi di blokir. Tapi kalau pakai proxy, kita bisa diredirect, bisa dikasih informasi bahwasanya layanannya sedang tidak bisa diakses. Contoh, teman-teman mengunjungi sebuah situs yang dilarang. Maka nanti akan ada web page dengan nama internet positif, ya kan? Nah, internet positif itu kok bisa? Paling kita mengunjunginya website yang lain. Itu di redirect. Jadi diperiksa di proxy-nya, ini termasuk sebuah website yang nggak boleh diakses. Sehingga dikasih website yang benarnya, bahwasanya Anda lagi kena proxy server. Ya. Sampai sini mungkin dua dulu, ada pertanyaan atau pernah nggak mengalami jaringan ya di sebuah warnet mungkin Anda buka, kok nggak bisa ya, padahal di tempat lain bisa. Nah, itu berarti Anda kena firewall filter atau Anda kena proxy. Ya. Nah, jadi kalau ujung-ujungnya internet positif bisa proxy. Nah, kalau pakai web proxy itu lebih cepat karena dia punya cache. Cache itu adalah simpanan-simpanan web. Jadi nggak mungkin teman-teman itu ngunjungin YouTube itu langsung ke Amerika, enggak. Memang server utamanya di Amerika, tapi dia punya cloning-cloningan. Atau kalau di mata kuliah sistem terdistribusi, dia punya node-node di setiap negara. Jadi kita ngaksesnya itu nggak langsung ke Amerika sana. Kita ngaksesnya di server yang ada di zona Asia. Ya, istilahnya nge-cache, caching. Dalam cache itu ada salinan ya dari sebuah website yang asli. Cookies ya. Kalau di sini kita punyanya cookies ya atau history. Ini history ini termasuk cookies sih sebenarnya. Tapi lokal. Nih history. Ini adalah case lokal ya, yang ada di browser. Bisa kita close kan? Bisa kita hapus, bisa. Jadi kalau sudah pernah dibuka, masuk ke historinya Google, itu akan menambah size
penyimpanan di internal kita. Tapi keuntungannya kita ketika membuka situs ini kembali, dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena sudah di cache, sudah di save di dalam PC kita, ya. Oke, selanjutnya adalah circuit level gateway. Berbeda dengan yang keduanya, ya. Circuit level gateway ini menghandle koneksi TCP, ya, TCP doang, dan tidak menyediakan paket tambahan seperti processing atau filtering. Jadi bekerja di layer berapa tuh? Bekerja di layer 4. Nah, circuit level gateway dapat dikatakan sebagai tipe khusus dari proxy. Ya, jadi dia mirip dengan application level gateway karena proxy dapat dikonfigurasi untuk melewatkan semua informasi user yang sudah diautentikasi sebagai circuit level gateway. Jadi dia gateway tipe khusus atau peningkatan dari application level gateway. Jadi model kerjanya sama, tapi bisa kalau dilewatin sebuah informasinya kalau misalnya paketnya itu sudah diautentikasi sebagai user yang berhak untuk mengaksesnya ini, ya. Sini ada circuit level gateway. Jadi sama kayak proxy, ya. Nah, di sini malah memvalidasi TCP dan UDP, ya. Ya, gunanya untuk monitoring, kemudian menentukan sesi. Berarti sesi itu di layer 4, layer 5, ya. Jadi ini ngeblokirnya di layer 5, session. Di sini. Jadi keuntungannya murah, implementasi murah, memberikan beban jaringan yang tidak berat dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini alatnya ada Palo Alto. Palo Alto itu bekerja di application circuit level gateway. Nah, ini ada ilustrasinya di sini. Pakai bahasa Batak tentunya, ya. Jadi ada inside host yang di dalam, ada yang di section, ya. Nah, itu tadi ya. Jadi bekerja di layer sesi, ya. Tadi ada gambaran tadi kan sekilas. Jadi ada perubahan. Dan di sini ada transport TCP, kemudian di sini ada transport UDP. Nah, pada layer sesi kan nanti akan terjadi sebuah session kontrak awal, ya. Kira-kira nanti ini koneksinya pakainya pakai apa. Nah, nanti kalau pakai gateway ini memvalidasi sesi TCP dan UDP-nya.
Bisa jadi paket incoming-nya itu pakai TCP, kemudian paket masuknya itu pakai UDP. Nanti di sisinya itu ada namanya proses autentikasi. Ya. Ini dia pakai skema namanya sirkuit virtual di lapisan transport. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Kalau di Mikrotik nggak ada. Kita pakai alat ini tadi ya, Palo Alto. Jadi tadi sudah tunjukkan manfaatnya, sumber daya rendah, efektivitas, dan lain-lain. Ya. Kita coba ya. Circuit level gateway di Mikrotik. Enggak. Setahu saya nggak ada sih. Ini di sini CLG. Ini ada masalah memvalidasi. Jadi tidak begitu digunakan gitu ya. Dari sini coba. Tidak ada khusus masalah circuit level gateway ya. Walaupun ada, tidak ada di perangkatnya RB. Ini kan perangkat RB nih, perangkat murah. Ini berarti perangkatnya CCR. Atau perangkatnya ini perangkat khusus ya, router khusus. Tapi nggak ada spesifik di sini dibahas circuit level gateway ya. Karena banyakkan firewall-nya itu adalah model paket filter. Oke, selanjutnya, sepanjang ini belum mati kan? Oh, masih jalan kok. Nah, di sini ada namanya SOC server. Jadi secure level gateway itu ada namanya sistem khusus SOC server yang nanti akan memvalidasi atau autentikasi apakah paketnya boleh atau tidak. Kemudian firewall terdiri dari satu atau lebih elemen, ya. Jadi tipe-tipe firewall adalah sebagai berikut. Yang pertama paket filter tadi sudah ya, diletakkan di antara jaringan eksternal dan jaringan internal yang aman. Role paket filtering didefinisikan mengizinkan dan menolak traffic. Ini tadi saya jelasin. Ini gambarannya. Ini ada untrust network atau internet. Jadi kalau internet ini mau mengakses jaringan yang aman di dalam, ya, atau jaringan atau layanan yang ada di dalam, maka dia harus melewati sebuah rule paket filtering. Dan di sini gambarannya diletakkan dalam sebuah alat namanya router. Jadi paket filtering itu pakai router. Oke. Kemudian dual home gateway firewall. Dual home host sedikitnya mempunyai dua interface dan dua IP address, ya. Jadi bisa menggunakan dua interface atau dua IP address. Kalau di Mikrotik itu ada in interface atau out interface ya. Nah, jadi skemanya adalah IP forwarding dinonaktifkan pada firewall. Jadi nggak bisa nge-forward IP. Akibatnya traffic pada kedua interface kacau di firewall karena tidak ada jalan lain bagi IP melewati firewall kecuali melalui proxy. Jadi untuk mengaktifkan dual home gateway firewall, IP forwarding itu dinonaktifkan. Ya, IP forward. Jadi mengforward dari IP public ke IP private itu dinonaktifkan sehingga semua paket harus melewati proxy atau SOC. Ya. Serangan yang datang dari layanan tidak dikenal akan diblok. Jadi tidak cocok untuk firewall NAT, IP forwarding ya. Jadi nanti paket-paket itu dialahkan semua ke proxy SOC. Jadi routernya tidak ada dikonfig, ya, lolos saja, dimatikan. Nanti diperiksa semua di apa tadi namanya, proxy atau SOC. Ada proxy server bisa, SOC server bisa, paket filtering bisa, atau external DNS bisa, ya. Jadi ada khusus dicek di sini. Kemudian screennet host firewall terdiri dari paket filtering dan application gateway. Ini gabungan dari paket filter sama application level gateway. Host berupa application level gateway yang dikenal dengan nama bastion host. Router dikonfigurasi untuk meneruskan semua untrust traffic ke bastion host dan pada kasus yang sama juga informasi server.
Jadi ada internet di sini, ada paket filtering di depannya karena gabungan paket filtering dengan application level gateway disebut dengan bastion host. Ya. Di sini bisa langsung ke public server atau nanti paketnya dicek dulu, saling berkoordinasi. Ya, kalau misalnya oke, bisa masuk ke jaringan internal. Nah, kalau misalnya oke, bisa masuk ke public server atau FTP. Jadi bisa aja terpisah dari internal FTP-nya, ya. Kemudian screennet subnet firewall yang terakhir, terdiri dari 2 router. Kalau tadi gabungan application gateway sama dengan paket filter, kalau ini 2 router paket filtering. Jadi paket filteringnya ada 2 routernya, ditambah dengan application level gateway disebut dengan bastion host, menyediakan tingkat keamanan yang sangat tinggi dari firewall yang lain, atau disebut dengan nama DMZ, Demilitarized Zone, antara jaringan internal dan eksternal, sehingga router luar hanya mengizinkan akses ke dari bastion dan router dalam hanya mengizinkan akses ke jaringan internal, ya. Nih. Jadi kalau internal mau keluar, dia difilter juga di internal. Kalau lewat, kalau diizinkan maka dicek dulu di bastion level gateway. Kalau level bastion gateway-nya mengizinkan, maka dikeluarkan ke public server atau ke internet. Di sini pun dicek kembali, ya. Sama juga dari Antras juga seperti itu, paket masuk, dicek di bastion cek lagi di paket filtering, baru dieksekusi. Jadi double router di sini. Oke, selesai untuk teorinya. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, silahkan sebelum kita mendemokan, ya, terkait dengan praktiknya. Nah, untuk praktiknya, teman-teman sediakan dan mikrotiknya sama Windows-nya pastikan sudah running. Ini saya sudah running dari awal supaya nggak berat ya, karena saya sambil online. Jadi silahkan dikonfirmasi kira-kira pernah nyeting firewall atau tidak, atau pernah matikan firewall atau tidak. Nah, itu semua di kendalinya user. Sekali lagi ini hanya alat-alat dan sistem. Kalau memang pembuat kebijakannya tidak terlalu peduli, maka alat ini akan menjadi sia-sia. Jadi untuk keamanan itu tidak hanya alatnya canggih, tapi kebijakannya masih kebijakan lama. Mungkin ada yang boleh, padahal nggak boleh dilewatkan. Kemudian selain kebijakan ada lagi namanya people atau orang yang menggunakannya. Ya, canggih-canggih alatnya, kebijakannya udah oke, tapi orangnya tidak meningkat SDM-nya ya dari sisi pengetahuan keamanan, maka tetap aja jaringan itu akan tidak aman. Ya, sembarangan copy paste, sembarangan akses web yang mengandung mengandung malware ya. Jadi ada people, ada polish, dan ada hardware ya. Jadi namanya triangle ya. Nah, itu di security harusnya dipelajari ya, keamanan jaringan. Saya nggak masuk di situ. Kalau kita masuk itu pasti akan saya sampaikan. Nah, ini saya sudah menjalankan ya, mikrotiknya. Mudah-mudahan ini bisa direkam karena saya akan pelan-pelan sekali ya di sini. Ini mikrotik saya sudah jalan. Kemudian Windows 7-nya sudah jalan. Yang di sini ada punya saya ini. Nah, nanti teman-teman jalankan, pastikan ini sudah dapat internet dari bridge. Di sini saya buat bridge-nya agak beda karena saya pakai internet pakai kabel di rumah. Kemudian adapter 2 ini adalah internet, internal network ya. Dan terhubung dengan adapter 1. Jadi jumlah kartu yang ada nanti tergantung dari network. Di sini kartu untuk VM-nya mikrotik itu 2, kalau untuk Windows 7-nya itu 1. Jadi jangan dicari lagi kartu yang lain. Ya, karena kartunya sesuai dengan jumlah adapter di sini. Oke, ini mikrotiknya sudah
bisa saya akses. Ya, muncul netboardnya di sini. Nah, ada juga beberapa perangkat yang nggak muncul atau kita salah setting. Ya, pastikan semuanya sudah bridge ya supaya bisa diakses oleh komputer yang ada di komputer utama. Maksudnya saya ini pakai Windows nih saat ini. Nah, jadi ini ada 0 ini Mac-nya. 080027132686D ya kan. Ini Mac-nya siapa? Ini Mac-nya kartu pertama. Kartu pertama Mikrotik. Anda bisa cek di sini. Nih, network. Ya kan? Nanti ada bisa lihat adapter 1 di sini. Ini dia. 080027132686D. Ini Mac-nya. Ini adalah Mac kartu yang pertama. Ya. Sehingga kemudian saya reset kembali. Ya, saya ulangi lagi, sistem, reset konfigurasi, checklist no default, kemudian reset. Fungsi reset apa, Pak? Kita ingin mengatur Mikrotik dari awal kembali, ya. Itu biasanya dalam tahap-tahap belajar atau misalnya perangkatnya mengalami kendala, kita bisa reset, gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya Anda lupa password, ya itu mau nggak mau harus direset. Nah, reset itu ada dua, ya. Reset itu ada dua, ada hard reset sama soft reset. Teman-teman bisa cari di wiki Mikrotik reset, panduan reset di sini. Ya, tuh. Ini kalau dia perangkat yang asli, ya, kalau dia perangkat yang asli, teman-teman ada tombolnya di sini. Ini adalah board, ya, RB yang murah-murah ya, yang dipakai untuk belajar. Di sini ada tombol resetnya. Ini namanya hard reset, langsung di perangkatnya. Ya. Kalau tidak hard reset, dia melalui menu ya. Ini melalui menu. Ini reset-resetnya di sini. Nah, kalau di sini dia namanya soft reset melalui sistem reset konfigurasi. Ya. Berarti saya akan melakukan soft reset melalui menu AI sistem, kemudian reset konfigurasi. Di sini ada keep, itu nyimpan konfigurasi yang lama, caps mode, ini mode untuk layanan wireless, no default, ini berarti menghapus bawaannya, no backup, kalau ada backupnya tidak di backup ya. Kemudian dijalankan setelah reset, itu opsional. Tapi biasanya saya buatnya seperti ini, biar nggak ada lagi pengaturan default. Ya. Klik reset nanti Mikrotiknya akan reset ya teman-teman. Mikrotiknya akan reset. Kita tunggu sampai Mikrotiknya kembali lagi. Oke, sampai muncul Mac-nya lagi. Jadi Pak, kalau misalnya kami udah setting sebelumnya, masih bisa connect internet, perlu di-reset Pak? Ya nggak perlu pun nggak apa-apa. Ini kan hanya mengulang kembali, biar makin bisa. Jadi saya ulang-ulangin lagi. Ya, ini saya reset. Nah, udah muncul Mac-nya kembali, karena tadi sudah saya reset, berarti passwordnya akan nggak pakai. Ya. Nah, pertama yang harus kita setting, ini opsional ya. Kita cek dulu di interface. Ya, biasanya saya kalau kerja juga chatnya itu adalah cek di interface. Ya, ada berapa sih interface-nya? Kemudian ada wireless-nya, ada nggak PoE-nya, gitu ya. Kemudian bagus nggak interface-nya? Karena ini masalah fisik, masalah hardware. Ya, bagus pun cara config kita kalau fisiknya nggak bagus cara kerjanya,
atau fisiknya rusak, maka ya nggak dapat juga, ya nggak koneksi juga. Nah, jadi Ether 1 ini kita setting jadi Ether 1 internet. Oke. Di Ether 2 kita setting jadi LAN. Nah, ini opsional aja. Jadi seandainya ada 10, Anda harus tandai ini Ethernya. Ya. Apakah ini Ether yang arah kemana, gedungnya sampai tingkat lantai berapa silahkan. Ini opsional untuk permudah kinerja admin. Jadi satu adalah layanan internet, LAN adalah ke internal. Kemudian saya klik IP, pilih address. Ya, router ini beda dengan switch. Router setiap interface-nya itu bisa diberikan IP, bukan harus ya, bisa. Ya, bisa juga nggak dikasih IP kalau kita ganti jadi mode bridge. Tapi umumnya perangkatnya router itu setiap interface-nya atau bahasanya itu port-nya itu bisa dikasih IP dan memang harus dikasih IP kalau kita mau melakukan koneksi ke jaringan yang berbeda. Tapi kalau mau menyatukan itu bisa di menu bridge di sini. Nah, di sini terlihat kartu 1 atau yang mengarah ke internet sudah ada IP-nya. Ya. Di layer 3 itu 118. Ini langsung dapat dari modem saya. Loh, ini kapan Bapak maksudnya? Nah, ini otomatis ya D. Ya, itu karena dapat dari sini. DHCP client. Tuh. DHCP clientnya aktif. Tuh, statusnya bound. Sama ya, 118. Ini yang saya bilang kemarin, kalau misalnya di jaringan di rumah itu waktunya panjang nih, sampai 2 hari, sampai 3 hari nih, list time-nya. Ya. Ini kan saya pakai DHCP client dapat dari modem internet saya. Ya, dapat IP dia 2D 23653. Berarti sampai 3 hari nih IP-nya 118 untuk mikrotiknya. Tapi kalau di area publik ya, itu IP-nya pakai IP yang singkat aja, yang 10 menit ya, atau 20 menit gitu. Nah, selanjutnya ini otomatis IP-nya didapatkan dari sini. Jadi seandainya ini saya hapus, maka ini IP-nya hilang ya. Ini karena kita pakai VM, jadi otomatis dia terdeteksi IP-nya. Disebut dengan DHCP client ya, service-nya. Bisa tambahkan manual, new, ya. Pilih interface. Jadi dalam layanan service DHCP itu yang paling penting nyeting interface-nya. Ya. Nanti di sini pilih interface mana yang akan menerima koneksi internet. Nah, kita kan tadi udah tentukan Ether 1, ya kan? Lihat nih, saya oke kan di sini, saya play, maka nanti masuk deh. Ya. Tuh. Tetap dapat yang sama kan? 18 juga kan? Tapi expiry after-nya itu reset deh. Nih. Dan status flag-nya itu D, dinamis. Nah, selain dia membawa IP, ya, dapatlah IP 118, dia juga dapat DNS. Ya. Dia dapat IP DNS. Tuh. 101. Berarti ini 101 adalah gateway dari apa? Gateway dari modem saya. Ya. Berarti IP 101 ini adanya di modem saya. Saya pakai IndiHome di rumah. Jadi ini 101 ini ditanam di modem. Ya. Yang 118 ini dapat dari mikrotiknya. Ya, satu segmen ya. Ini 18, ini 1. Sama-sama 92, 38, 100. Dan ini juga sama di sini. Katanya modenya bridge ya, IP config. Tuh. Saya dapatnya 102.
Ya, baik Mikrotik maupun komputer Windows saya yang utama, bukan yang VM ya, itu dapat IP di segmen yang sama karena mereka dalam satu network. Beda di host, ini 18, ini 2. Ya. Sedangkan mereka memiliki gateway yang ada di depannya, yaitu modem saya. Modem saya itu IP-nya adalah 101. Kita verifikasi aja. Coba saya ping ke 118. Replay ya. Ya replay karena mereka satu network. Ya, coba dari sini. Ya. Coba ping saya ke 100 102. Ya. Di sini IP-nya 102. Nih. Kenapa nggak connect? Karena firewall-nya hidup. Ya. Firewall-nya hidup, teman-teman. Ini bukti bahwasannya firewall-nya itu penting ya. Di blok nih oleh komputer saya. Ya, komputer Windows-nya. Ya, kalau mau bisa ya di nonaktifkan firewall-nya. Nah, seperti inilah nanti yang akan kita praktekkan, tapi nanti kita ngebloknya itu dari router. Nih. Saya change adapter ya. Ini saya turn off. Tuh. Bisa ya? Firewall-nya saya matikan di PC sehingga saya bisa ngeping dari Mikrotik ke komputer utama atau host utama. Sedangkan yang PM itu kan namanya adalah guest, ya, tamu. Sampai sini paham ya? Jadi itu kenapa bisa sama Pak? Karena mereka settingannya adalah bridge adapter. Bridge itu menyatukan perangkat secara logika. Secara fisik perangkatnya itu nggak nyatu, tapi secara logis, secara software itu nyatu. Jadi antara Mikrotik sama komputer utama saya, yaitu pakai Windows 10 saya di sini, itu sekarang satu network. Dibuktikan kami bisa saling ngeping dari Mikrotik maupun dari Windows. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Nah, selanjutnya gateway. Coba ping ke gateway-nya. Bisa. Siapa gateway-nya? Ini modem saya. Di depan dari PC saya ini ada modem. Langsung. Ya. Jadi saya sebagai admin hanya mengetahui IP sampai di levelnya modem. Dari modem ke internet saya nggak tahu lagi itu berapa IP. Nah, itulah kenapa tambahkan sebuah rute atau routing. Di sini pakai routing dinamis. Ya. Routing dinamis yang default. Di sini ada 100.0, ini adalah network direct yang langsung diketahui dari kartu internet. Karena tadi IP internetnya adalah 118, maka networknya adalah 100.0. Status flag-nya dynamic active connected. Ya. Sedangkan di sini ada sebuah rute ya yang tujuannya nggak diketahui 000. Yang gateway-nya adalah 101. Inilah gateway kita. Jadi saya punya paket ini, saya mau ngeping ke Google. Jadi paket ini akan mencari jalur mana untuk sampai ke servernya Google. Ya. Sini. New terminal. Saya ping ke Google. Ya. Bisa ya? Jadi paket ini adanya di Mikrotik yang tadi IP-nya adalah 118. Ya. Kemudian dia mencari gateway, pintu
Ya, pintunya di sini adalah 101 nih, gateway-nya. Jadi dia kalau mau ke Google, dia melewat pintu gateway 101. Dalam kasus ini ya, itu kan nggak selamanya. Karena kan kasusnya IP saya ini. Sedangkan saya nggak tahu tuh IP Google berapa. Makanya di situ disebut destination address-nya 0000. Itu namanya default. Jadi hampir rata-rata setiap internet itu punya routing default. Karena kita nggak tahu setelah modem itu IP-nya berapa. Ya, Anda tahu nggak tuh punya handphone Telkomsel, ya, Anda hotspot, tahu IP hotspotnya, bisa kedetek ya di PC. Tapi setelah handphone ini, jaringan GSM-nya itu, internetnya itu pakai IP berapa kita nggak tahu. Di BTS itu IP berapa, di server nanti IP berapa kita nggak tahu. Itu makanya kita pakai routing di sini routing default. Nah, ini adalah paket ICMP, protokolnya ICMP ping. Kalau time pingnya makin kecil itu makin bagus, makin kencang berarti. Jadi kalau time-nya itu tinggi, maka koneksinya lagi nggak bagus. Ini kan terus ya, kita bisa batasi kok. Bisa kita batasi pakai kalimat echo, bisa nggak? Oh, di sini nggak bisa. Nggak bisa, ini karena untuk domain. Misalnya coba ping ke gateway-nya berapa tadi? 101 ya. Ada di sini echo-nya. Ya. Size bisa size. 100. Ya. Jadi bisa 100 paket ya size-nya. Kalau di sini pakai interval bisa nggak? Interval waktu ya. Jadi ada jeda waktu ya. Nah, kalau mau jumlahnya sedikit itu pakai count. Ini kita bisa set misalnya 4 kali aja ngepingnya. Karena saya set 4 kali. Ini tadi ya. Countnya jadi 9. Jadi saya ngirimkan paket ukurannya 100 banyak 9 kali. Ya. Itu beberapa protokol ping. Jadi paham ya kenapa kita bisa connect ke internet, karena kita punya routing dynamic. Sini dynamic aktif statik. Jadi ini routing statik ya, tapi yang disetting secara dinamis. Ya. Mari saya tunjukkan. Kalau misalnya ini saya ping ke Google, bisa ya. Kemudian ini saya hapus. Apa katanya? No route. Ya. Tidak tahu dia lewat mana. No route. Karena routing dinamiknya kita hapus. Routing dinamik, routing static default. Caranya supaya bisa lagi ya saya tambahin new. Tujuannya 000. Gateway-nya punya saya tadi ya. Bisa sekarang. Ya. Nah tadi nggak tahu paket ini mau diantar kemana supaya nyampe ke Google. Sekarang sudah bisa. Cuman bedanya tadi kan saya input manual routingnya, makanya dia berubah jadi AS. AS itu aktif statik, D-nya hilang. D-nya itu dinamis. Sebelumnya kita dapat dinamis dari mana? Dari IP DHCP client. Ya. Jadi otomatis dia dapat dari DHCP client, tercreate lah ini.
Nah, tadi saya hapus, saya buat manual, jadi statusnya sekarang nggak ada lagi D. Statusnya adalah aktif statik. Oke, itu untuk reviewnya. Selanjutnya, kita punya kartu 2 di sini, adapter 2. Adapter 2 ini terhubung dengan jaringan internal, yang dimana kalau di VMware itu atau VirtualBox itu menghubungkan antara VM dengan VM. Kalau Anda pakai VMware, itu berarti nanti settingannya adalah LAN segment. Ya. Nah, kartu 2 masih kosong, nggak ada IP-nya. Begitu juga dengan kartu 1 yang ada di Windows 7. Maka, tidak mungkin si klien bisa ngeping ya, bisa ngirim paket kalau dia tidak mengetahui IP dari routernya atau gateway-nya. Kalau tadi kan jelas Mikrotik itu gateway-nya di sini modem saya. Sedangkan klien ini gateway-nya siapa? Gateway-nya adalah si Mikrotik. Tapi Mikrotik ini belum kita kasih IP. Ya. Belum kita kasih IP di kartu yang keduanya. Ya, kalau yang ini mekanismenya adalah dynamic, kita masukkan IP-nya ini secara statis. Sebagai contoh, saya masukkan IP-nya misalnya 33. Boleh yang lain, Pak? Boleh. Mau 568 boleh. Nah, yang paling penting adalah di sini prefiksnya 24. Berarti ada IP dari 1 sampai 254 yang bisa kita pakai. Bebas mau pakai IP yang menjadi gateway yang keberapa. Kemudian ini yang banyak juga keliru ya. Di sini ada interface-nya internet, udah ada IP-nya. Ngapain lagi pilih internet? Kita kan akan setting untuk kartu yang kedua ya. Itu yang kedua, apply. Maka otomatis diketahui network-nya 330. Ya, 330 seperti ini hasilnya. Ya, jadi IP ini akan menjadi gateway untuk si klien. Jadi kalau klien mau keluar dari atau masuk melalui Mikrotik, dia akan masuk dari IP 331 yang kita tanam di interface Ether 2 LAN. Nah, selanjutnya untuk klien kita akan berikan IP-nya secara otomatis. Kalau tadi kita pakai service DHCP client untuk menerima IP dari modem, di sini saya pakai modem atau dari sumber IP. Sekarang kita akan memberikan IP ke klien menggunakan service namanya DHCP server. Ya, ini DHCP servernya udah aktif. Kemudian pilih DHCP setup. Nah, di sini juga banyak yang keliru. Ya, select interface to run ya, DHCP server on. Jadi DHCP-nya nanti akan jalan di interface mana? Kan dia jalannya di interface. Jangan lagi pilih internet. Internet kan sudah ada, yaitu DHCP client menerima, bukan memberi. Ya. Jadi ini pilihnya adalah LAN. Jadi DHCP-nya ini akan jalan di Ether 2 LAN. Ya, jangan salah. Pastikan ini Ether 2. Kemudian select network for DHCP address. Di sini adalah networknya. Karena kita pakai prefix 24, maka networknya di sini angkanya 0. Ya. Ini jangan lagi bingung ya. Next. Kemudian select gateway for given network. Jadi IP yang kita tanam di Ether 2 nanti akan menjadi gateway bagi si klien, yaitu jadi IP-nya di sini adalah 331. Next. Kemudian di sini ada select pool of IP address given of by DHCP server. Nah, ini adalah rentang IP. Ya, dengan 124 tadi kita punya IP dari 1 sampai 254. Nah, IP 1 udah kita gunain. Tinggal IP 2 sampai IP 254 yang akan kita distribusikan secara otomatis. Nah, di sini IP-nya ini boleh pakai maksimal atau boleh kita kurangin. Misalnya saya kurangi, saya cuma pakai dari 2 sampai 25. Boleh ya? Karena masih dalam range 2 sampai 25.
atau 254 range besarnya. Seandainya teman-teman pakai /28, nanti outputnya nggak kayak gini, beda. Nanti coba dites lagi dengan prefix yang berbeda. Next. Di sini ada DNS server. Ini adalah DNS server remote ya teman-teman. Ini adalah gateway modem. Ya, ini adalah gateway yang ada atau IP yang ada di modemnya. Karena IP-nya sudah ada di modemnya dan sudah dikasih namanya remote DNS, makanya muncullah IP dari gateway-nya. Ya, sebenarnya ini bukan gateway yang murni. Gateway yang murni itu servernya ya misalnya kayak Google. Coba saya tambahkan yang punya Google nih. 8888. Ini primary, ini secondary, ya. Kemudian next. Ya, kemudian select list time. Ya, select list time. List time-nya adalah 10 menit, ya. Di sini akan saya setting list time-nya menjadi 50 menit atau 30. Next. Sekarang DHCP-nya sudah running. Runningnya di mana? Di LAN. Waktu sewanya 30 menit. Range IP-nya adalah DHCP pool. Ya, DHCP pool. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi? Masih ingat ya caranya semua? Nah, selanjutnya di Windows-nya ini saya setting seperti ini. Mana nih Windows-nya nih kok nggak bisa? Waduh. Bentar ya, saya reset lagi. Nggak bisa gerak kursornya. Ya, sambil menunggu saya reset, ada pertanyaan kira-kira? Kalau sampai di situ udah bisa, udah lancar, sudah mengerti, paham topologinya, untuk ke service lainnya udah mudah. Karena nanti semua akan mengandalkan layanan internet. Karena kita keterbatasan perangkat, harusnya bisa kita pakai real device. Ini kita pakai perangkat yang VM atau perangkat otomatis ya, atau otomatis. Perangkat berbasis virtual mesin. Saya masih restart dulu. Cinung katanya. Oke, ini udah bisa ya. Coba saya share lagi. Presentation now. Oke, udah terlihat ya. Nah, di sini kita klik di sini Network and Sharing Center, pokoknya sampai dapat chain adapter ya. Di sini sampai muncul chain adapter, local area connection, details, ya. Langsung dapat IP ya. Kenapa? Tadi karena saya restart komputernya dan kebetulan posisi pengaturannya adalah Optane. Ya. Pengaturan yang di sininya adalah Optane, maka dia langsung mendapatkan IP begitu di restart. Ya, karena ada server yang menyediakan IP otomatis. Ini IP automatically dapat di sini sesuai dengan parameter yang kita inputkan tadi. Ya. Jadi IP-nya adalah ini 192.168.3325. Waktu sewanya 30 menit, 10.01 sampai 10.31. Ini gateway-nya, ini servernya, ini DNS-nya. DNS-nya tadi saya tambahin 888, maka muncul yang kayak gini. Kalau ini udah muncul, berarti DHCP servernya udah running dan Anda mengaturnya dengan benar. Ya, ini secara otomatis.
Oke, tapi ini internetnya masih mati. Kenapa? Karena NAT-nya belum kita setting. Settingannya di mana? Di IP. Ya, kita buktikan dulu ya. Sini. Kita CMD. Ya. Kemudian saya coba ping ke gateway-nya klien. Berapa IP gateway-nya klien? Yaitu 331. Berhasil ya? Ya. Jadi saya pakai IP tadi 3325. Di depan saya gateway-nya itu adalah 331 yang ada di Mikrotik. Ini di kartu 2. Kalau saya ping ke Google, ini akan request timeout karena memang IP 331 itu tidak memiliki akses internet. Yang memiliki akses internet itu IP 100 yang punya saya ya. Yang ini. Yang IP address ini 118 yang memiliki akses internet. 331 nggak bisa. Jadi caranya supaya 118 ini bisa di-share internetnya ke 331 dengan fasilitas namanya NAT. Jadi NAT itu akan membuat IP 331 ini ketika keluar dari interface internet, maka sebenarnya dia menyamar menjadi 118. Settingannya gimana? Ada di menu IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih NAT. Ya. Kemudian untuk menambahkan kita bisa klik tombol new di sini. Oke. Fokus kita yang pertama adalah chain. Chain di NAT itu ada 2, cuman source NAT sama DST NAT. Kita settingnya yang source NAT. Karena kita akan mengubah IP yang private yang 331 dan kawan-kawannya 332, 333 sampai selanjutnya ya sampai 33254 itu akan menjadi IP yang bisa internet. Jadi source NAT ketika dia keluar dari kartu internet ya, maka actionnya akan membuat dia menyamar masquerade. Ya. Sekarang kita konfirmasi lagi di sini. Kita akan cek Google. Kita akan ping ke Google. Sekarang pingnya sudah berhasil ke forchefresearch.google.com di mana IP publiknya itu 216.239.38120. Ya. Nah, sekarang internetnya sudah tersedia di Mikrotiknya. Ya, salah. Di kliennya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi firewall-nya. Nih. Ada konsep ya, konsep firewall di Mikrotik itu ada 3. Kalau tadi di firewall NAT chain-nya itu ada 2. Kalau di sini chain-nya itu ada 3. Ya. IP firewall, ininya tab-nya filter. Waktu kita klik new, ini chain-nya ada 3. Ada forward, ada input, dan ada output. Nah, saya jelaskan dulu tentang chain-nya. Nah, chain-nya itu yang pertama input. Input itu paket yang dikirim ya, kemudian masuk ke dalam router. Itu namanya input. Contoh ini ada topologi PC, router, dan ISP atau internet atau jaringan dari luar. Kalau input berarti ada paket yang masuk ke dalam router, itu paket input. Ya, chain input bukan paket input ya, chain-nya input. Yang kedua adalah output. Output itu adalah paket yang keluar dari router. Ya, jadi ada paket yang dikirim keluar dari router, itu adalah output. Sedangkan forward adalah paket yang melewati router. Jadi ada paket masuk ke router, kemudian keluar dari router. Ya, itu adalah paket forward. Jadi strateginya teman-teman harus paham dulu paketnya ini mau ngapain, input, output, atau forward. Ya. Sekarang kita akan pelajari fitur yang pertama, yaitu paket
input. Nah, paket input biasanya digunakan untuk melindungi router dari akses yang tidak diizinkan, baik itu jaringan internal maupun eksternal. Lihat di sini ya. Di gambar ini, paket inputnya digambarkan dari PC ke router. Ini input. Tapi sebenarnya dari luar, dari internet ke router itu juga termasuk paket input. Artinya dia yang masuk ke router. Ya, itu akan menjadi paket input. Sedangkan kalau output itu yang keluar dari router. Paket itu tidak ada dari mana-mana, tiba-tiba keluar dari router atau router yang melakukan enkapsulasi dari paketnya. Itu berarti paket output. Sedangkan paket yang melewati router itu disebut dengan paket forward. Ya, saya ulangi 2 kali ya, mudah-mudahan paham. Oke, selanjutnya action. Action yang sering digunakan adalah accept. Di sini adalah mengizinkan apakah ini boleh atau tidak. Kemudian drop. Drop itu memblokir tanpa respon. Kemudian reject, menolak paket dengan mengirim pesan. Jadi kalau reject itu ada pesannya. Ya, biasanya kan kalau kita di blok tuh pesan error tuh request timeout, ya kan? Nah, kalau reject dia bisa kita kasih pesan, misalnya destination host unreachable, network unreachable, ya. Kemudian pass through, ini melanjutkan paket ke aturan selanjutnya. Kemudian log, mencatat paket. Return, menghentikan proses. Kita bisa buat chain custom ya. Jadi chain itu selain 3 tadi bisa kita tambah-tambahin. Kemudian target ini menahan koneksi ya antara diterima atau tidak ya. Yang sering digunakan nanti yang drop. Contoh di sini adalah chain input. Kita akan memblokir ping dari router ya. Misalnya gini, teman-teman punya server gitu ya. Kliennya ada 100. Kalau 100 kliennya itu melakukan ping dengan jumlah paket yang banyak, kemudian durasinya panjang, ini akan menyebabkan servernya ini terganggu. Ya. Kalau di jaringan komputer itu nama serangannya itu flooding. Jadi nama serangannya adalah IP flooding, membanjiri layanan. Ya. Jadi large number of data packet network system high rate gitu ya. Jadi ini biasanya untuk ngedownkan server. Dikirimkan paket sebanyak-banyaknya di flooding paket. Nah, ping itu juga termasuk salah satunya adalah bisa menghambat ya jaringan. Jadi di sini kita buat skenario-nya. Kalau ada yang ngeping ke router itu akan di blok. Sebelumnya kita verifikasi dulu ya. Kita verifikasi dulu. Tadi kita sudah bisa ngeping. Elah, mulah meneh. Tunggu ya. Kursornya nggak masuk ke dalam. Duh, sana teman-teman. Kalau didiamkan dia kursornya nggak gerak. Sebentar ya. Masa harus reset ini? Saya reset kembali Windows 7-nya. Sampai muncul. Nggak kena. Kalau pakai Windows, ini saya kayak gini. Kalau pakai Mac kemarin nggak. Saya coba. Kita tunggu lagi Windows-nya sampai muncul. Bentar ya. Kursor di sininya aman, tapi waktu di VM-nya nggak getek deh.
Kita tunggu sampai Windows-nya on. Oke, ini sudah on kembali Windows-nya. Saya konfirmasi kembali di sini. Saya buka layanan command prompt. Saya buka CMD, gitu ya. Saya verifikasi lagi. Saya cek IP dulu, IP config. Berapa IP saya? 3325. Ya. Sedangkan IP-nya router tadi adalah 331, ya. Jadi saya akan memblokir ping, ya, jika ada yang ngeping yang alamatnya 3325 menuju ke 331, maka akan diblokir. Ya. Ini saya coba dulu ping ke 331. Replay ya. Jadi 331 saya ngeping dari Windows ke mikrotiknya itu replay. Sekarang saya akan blokir. Caranya ada di menu IP, pilih firewall, kemudian firewall filter, kemudian new di sini. Di sini chain-nya pilih input, source address-nya IP Windows saya. IP Windows-nya tadi 35. Menuju ke 33.1. Ping itu adalah protokol ICMP, ya. Ini aja settingannya. Ada sumber IP, ada destination, ada ICMP, dan action-nya kita pilih drop. Oke, nanti akan nambah satu rule untuk ngedrop ping dari IP 3325 menuju 331. Sekarang kita tes lagi di sini. Ya. Sekarang pingnya sudah tidak berhasil. Ya. Atau request timeout. Ya. Nah, itulah firewall filter. Ya. Gagal ya. Nah, coba ini saya nonaktifkan, disable. Disable berarti tidak menghapus role, tapi nonaktif. Saya coba ping lagi. Sekarang pingnya kembali. Ya. Jadi kita sudah berhasil menerapkan paket filtering untuk ngeblok, ya, layanan ICMP. Jadi settingannya drop, generalnya hanya ini. Oke. Firewall filter itu rule-nya dibaca dari baris pertama sampai baris selanjutnya. Ya, saya buat satu rule baru yang sama isiannya, atau saya copy bisa nggak ya? Saya copy. Oh, tidak ada di sini menu copy-nya. Saya buat rule baru. Sama ya, input juga di sini. Source address-nya juga. Kemudian tujuannya adalah satu, protokolnya sama, ICMP, action-nya adalah accept. Jadi saya punya rule yang sama, satu drop, satu accept. Kalau kayak gini bentuk rule-nya, ya, rule yang accept ini tidak akan pernah dikerjain, karena yang pertama kali dicek adalah yang indeksnya 0, drop. Ini akan sama saja hasilnya. Kalau di ping, dia tetap akan di drop. Ya, karena dia membaca rule yang pertama. Rule yang pertama dikerjain, jadi rule yang kedua tidak akan dikerjain sama sekali, walaupun kita tuliskan dalam firewall rule-nya. Ya, di blok ya, pingnya.
Nah, tapi kalau misalnya saya pindahkan ini save-nya ke atas gini. Jadi save-nya itu di indeks ke 0, drop-nya indeks ke 1. Nah, kalau ini jadinya, maka ini akan connect ya. Kenapa? Karena diizinkan. Mudah-mudahan paham ya dari sini. Jadi action drop-nya itu tidak akan pernah melakukan dropping. Kenapa? Karena yang pertama kali dikerjain adalah indeks yang pertama, yaitu save. Ya. Jadi kita sebagai seorang admin jaringan, kita harus pandai strateginya gimana agar rule-nya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kayak gini rule-nya, maka drop-nya ini sia-sia, nggak akan pernah dipakai. Oke ya. Nah, ini saya hapus. Itu kan tadi ngeping dari sini ya, dari VM ya, komputer klien yang ada di VM. Sekarang saya ngeping dari sini, komputer utama. Saya ngeping ke sini, 118. 118 ini menjadi target, sedangkan yang menjadi source adalah yang 35 atau yang 235. Ya. Mana tadi IP saya? Oh enggak, saya IP-nya 102. Ya. Jadi saya tadi nge-ping 18 oke, dari 102 ke 118 oke. Nah, saya akan blok juga ini IP address, IP firewall not new. Nah, di sini saya tambah input. Ini serangan dari luar ya. Karena satu tujuannya adalah 100. Protokolnya adalah ICMP. Actionnya adalah drop. Oke, berarti kita udah punya dua rule drop di sini. Saya coba link ke 118 lagi. Sekarang tidak berhasil. Ya, berarti kita sudah berhasil memfilter paket ping dari internal maupun dari eksternalnya router. Ya. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi terkait input? Aman ya? Mudah-mudahan direkam. Kemudian di sini kita temukan ada dua rule yang sama-sama ngedrop ping. Nah, kita bisa sederhanakan rule-nya ini menjadi satu rule aja. Ya. Kalau kita buat new lagi di sini, ini nggak bisa. Karena apa? Karena source address ini harus satu segmen, destination ini harus satu segmen. Nggak bisa ada tombol tambahnya di sini. Nggak ada tombol tambahnya. Jadi caranya kita bisa menggunakan fasilitas namanya address list di sini. Ya. Address list ini mengelompokkan IP yang berbeda network. Dalam hal ini di sini ada 33, di sini 100, di sini 33, 100. Kan beda networknya. Dengan nama ya dari sebuah source dan target tertentu. Contoh ya, kita kelompokkan ini adalah IP sumber, ini adalah IP tujuan, nama grupnya. Ya, jadi punya catatan. Bisa. Kita buka notepad dulu. Saya buka notepad. Nah, di sini ada IP sumbernya yang beda networknya 3325 dengan IP 102. Kemudian IP tujuan ada 331 dengan 118 ya. Ini ada dua IP yang beda network, kita akan kelompokkan ya. Kita klik address list di sini. Oke. Sini ada tombol new.
Ya. Pertama kita buat dulu nama grupnya karena belum punya di sini. Kita buat namanya IP sumber. Ya. Masukkan IP sumber yang ini yang pertama. Ya. Satu ya. Kemudian new lagi. Sekarang nggak usah ngetik lagi tapi sudah ada penentuan IP sumber. Kemudian ini kita masukkan di sini. Nah, berarti 3325 dengan 102 ini akan menjadi IP sumber namanya sekarang. Bukan lagi satu entity di sini, tapi menjadi satu grup. Ya, nama-nama hanya IP sumber. Ya. Kemudian tambahkan lagi buat grup baru IP tujuan. Nah, namanya adalah di sini 331. Kita letakkan di address-nya di sini. Kemudian satu lagi di sini adalah 33 kita tambahkan contohnya tujuan. Ya. 331 dengan 118. Ini konteksnya dalam network IP di network saya ya. Banyak kali kan teman-teman beda-beda. Nah, sudah kita kelompokkan. Sekarang filter rule-nya ini kita nonaktifkan. Dua-dua. Disable. Sehingga kita bisa ngeping. Ya, ini udah nggak bisa lagi ya. Sehingga kita masih masih bisa ngeping dari sini. Ini bisa ya. Karena tadi filter rule-nya sudah saya matikan. Ini saya reset lagi. Nah, sekarang karena filter rule-nya udah dimatikan, maka bisa kita testing lagi. Sekarang kita akan buat satu kebijakan yang nanti satu rule aja bisa handle semua. Jadi kita klik new, chain-nya tetap sama, yaitu input. Kemudian di sini source sama destination-nya nggak perlu, karena kita punya kelompok. Yang penting itu protokolnya adalah ICMP di sini. Nah, jadi source sama destination-nya itu dapat dari mana, Pak? Dapat dari advance di sini. Advance, di sini kan ada address, destination, sama source, tapi bentuknya adalah list, gitu kan? Maka di sini pilih listnya yang pertama, IP sumber. Yang ini adalah IP tujuan. Ya. Dimana IP sumber tadi ada 2 IP, dan IP tujuan juga ada 2 IP. Actionnya kita pilih drop. Ya. Jadi kita hanya punya satu role yang aktif. Kita buktikan di sini. Sekarang pingnya nggak bisa lagi. Ya. Kemudian di sini juga nggak bisa lagi. Tiga ya. Jadi kita telah menyederhanakan dua rule tadi menjadi satu rule sehingga kita bisa ngeblok ICMP dari internal di dalam maupun dari luar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau bingung udah biar aja, diam-diam aja kalau bingung di situ. Kita ulangi lagi kalau jumpa offline. Tapi sudah berhasil ya untuk paket ping. Nah, selanjutnya ada lagi namanya, tadi kan tidak menggunakan protokol. Nah, misalnya kita akan ngeblok, nih, saya punya, ada namanya layanan remote connection, yaitu SSH. Satu lagi adalah telnet. Ya, ini saya tunjukkan dulu. Ini layanan ini ada di SSH sama telnet. Saya pakai software bantu namanya Putih Configuration. Nanti bisa di-download. Ya, bisa di-download di sini. Cari yang versi untuk Windows ya. Ini. Nah,
Setelah di-download, hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, ini adalah software tools yang digunakan untuk remote connection. Misalnya ada router di Jakarta, saya mau konfigurasi atau setting dari Medan, itu bisa. Ya, dengan cara kita masukkan IP publiknya atau masukkan domainnya. Nah, caranya ada dua, misalnya menggunakan layanan yang aman atau layanan yang tidak aman. Yang aman itu dua-dua portnya atau layanan servisnya namanya SSH. Kemudian telnetnya itu di 23. Caranya kita masukkan IP di sini. Nah, karena ini saya aksesnya dari luar, maka yang saya masukkan adalah IP yang ini, 118. Kalau Anda aksesnya dari dalam, berarti 331 sebagai targetnya. Ya. Jadi sini saya masukkan 118. Di sini ordernya adalah telnet. Ya. Open. Nah, masuk ya. Ini adalah login authenticate untuk mikrotiknya. Kita masukkan admin, passwordnya kosong. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mikrotiknya melalui konsol. Ya. Sama ya, seperti kita setting mikrotiknya langsung dari VirtualBox-nya. Nah, jadi cara ini yang biasanya saya lakukan untuk remote connection. Nah, ini kalau digunakan oleh orang yang tepat, ini akan baik. Tapi kalau misalnya attacker tahu cara ini, ya, apalagi kalau portnya itu terbuka, maka ini menjadi bahaya. Maka akan kita tutup nanti. Port berapa tadi? Port 23-nya. Nah, ada lagi satu lagi namanya session untuk port 23. 192. Port 22 ya. Bedanya port 22 ini pakai encryption. Jadi semua data yang dikirim dan diterima itu menggunakan kunci yang bisa dibuka hanya oleh session itu. Ya. Ketika klik open di sini. Nah, nanti pertama kita akan menyetujui sebuah pertukaran kunci di sini. Ya, pertukaran kunci menggunakan port 22 ini kuncinya, ya. Kita save, ya. Maka sama ya, login as juga. Masukkan tadi admin, ya. Maka kita masuk ke mikrotik dengan cara yang aman melalui remote connection. Nah, kenapa kita bisa masuk? Karena di mikrotiknya sendiri itu pintu yang tadi itu terbuka. Kita bisa cek di menu IP, pilih service. Nah, ini adalah service list port yang lagi open. Sini. SSH 22, Telnet 223, ya. Pintu ini di mikrotik lagi terbuka layanannya. Jadi dua layanan ini akan kita blokir dengan firewall filter. Ya meskipun bisa langsung kita matikan di sini manual ya. Tapi kita nggak mau matikan manual, servisnya tetap jalan. Khusus untuk yang diizinkan, yang nggak diizinkan nggak boleh. Kalau kita matikan di sini disable, ya maka telnetnya nggak bisa diakses, baik oleh yang penyerang maupun oleh orang yang resmi. Nah, tapi kalau pakai firewall filter, kita kan bisa filter tuh mana yang penyerang, mana yang admin yang resmi. Ini nggak bisa diakses lagi nih telnetnya. Ya, karena servisnya pintunya ditutup. Ya, ditutup total di sini. Port 23 ya di sini. Dan nggak bisa diakses kan? Nah, network reverse. Kenapa? Karena service portnya itu kita matikan tadi di sini. Nah, kita nggak mau pakai cara yang ini, sehingga kita nggak bisa masuk juga sebagai orang yang resmi. Ya, jadi kita aktifkan portnya, servisnya biar aja berjalan. Tapi kita akan blokir dari filter rule. Caranya klik IP, pilih firewall, kemudian filter rule-nya di sini ada new. Nah, di general, teman-teman masukkan IP-nya. Nah, kalau nggak disebutkan source-nya, berarti semua orang akan dilakukan atau terkena kebijakan. Tapi kalau disebutkan IP-nya, hanya orang tertentu saja. Ya.
Misalnya ini spesifikasi, jadi kalau dari komputer saya ke mikrotiknya ya 118, ini adalah IP yang ada di Ether 1 atau internet tujuan saya. Ini IP di laptop saya. Protokolnya TCP ya, TCP ada nggak? Ya, TCP aja boleh. Kemudian source portnya nggak perlu. Tujuannya 23. Ya, jadi kita akan ngeblokir yang port 23 berarti telnet. Ya. Actionnya drop. Ya. Actionnya adalah drop. Nah, sekarang kita akses lagi. Oke. Kita masukkan 18. Kalau pakai 22 masih berhasil ya. Dua-duanya kan nggak diblok. Nah, sekarang kita pakai yang 23. 23-nya di blocking. Ya. Meskipun di sini servisnya jalan kan 23-nya, tapi kita tidak bisa mengaksesnya. Nggak muncul-muncul. Sampai nanti muncul connection reverse. Jadi kita telah melakukan filter atau melindungi router kita agar tidak bisa di remote connection dari jarak jauh menggunakan pintu 23. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya dua-duanya pengen saya blokir, ini kan karena kliennya kita cuma satu. Nanti kalian coba connect lagi pakai komputer yang berbeda ke laptop, misalnya ke handphone, akses telnetnya pasti bisa. Jadi yang diblokir hanya 102. Nah, kalau mau dua-dua diblokir, maka di portnya ini bisa kita tambahkan kayak gini. 23 dan 22, pakai koma. Jadi baik SSH maupun telnet akan diblokir. Ya. Kita buka lagi di sini. Dua-dua ya. Nah, sekarang port dua-duanya tidak bisa diakses karena kita telah melakukan filter khusus di informasi port 22 dan port 23. Nggak bisa ya. Oke, berarti ada dua rule saya ajarkan, nanti silahkan dicoba-coba lagi. Yaitu masih chain input tadi. Sekarang adalah chain forward. Chain forward itu yang melewati router. Biasanya yang diblokir adalah paket koneksi internet web. Contoh nih teman-teman, saya kunjungin dulu website mikrotik.com. Ya, saya buka browser, saya akses di address barnya mikrotik.com. Berhasil ya? Berhasil. Nah, saya akan blokir nih. Kalau ada user yang mengakses mikrotik.com, maka mikrotiknya ini tidak akan respon. Webnya tidak akan direspon. Nah, pertama saya akan membuat atau mengetahui dulu berapa sih IP-nya. Jadi kita akan coba blokir pakai IP publiknya. Saya buka tools command prompt sebagai alat bantu. Saya ping ke mikrotik.com. Nah itu, mikrotik itu alamatnya 159.148.172.205. Ya, kita udah tahu IP publiknya nih. Kita akan blokir. Ya. Maka targetnya adalah 159.148.172 dan 205 ini yang akan menjadi target. Paham ya teman-teman? Ini target kita.
Maka kita meluk IP, pilih firewall, kemudian tambahkan role baru, tapi chain-nya di sini adalah forward. Chain-nya adalah forward. Source-nya, ya, kita kan akan mengaksesnya itu dari VM. Ya kalau dari komputer saya nggak bisa, karena komputer saya ini kan berada di depan mikrotik. Ya, jadi kita akan membuktikannya ini, mengaksesnya itu dari sini harusnya tadi saya tunjukkan. Ya, ini lagi-lagi nggak bisa, kita reset lagi. Ya. Jadi ini source address-nya adalah alamat dari berapa? 25. Yang dia mengunjungi ke sini. Ya. Jadi jika ada paket sumbernya dari 3325 mengunjungi 159.148.172.205, protokolnya TCP, ya, portnya berapa? Kalau dia HTTP 80, kalau dia HTTPS dia 443. Jadi saya blokir keduanya, 80 dan 443. Ya. Jadi bermain di sini. Tapi chainnya forward. Actionnya saya pilih drop. Saya belum oke kan ini. Saya akan lihat dulu di sini. Di Windows-nya. Saya coba dulu apakah mikrotiknya bisa diakses atau enggak. Sebelum saya oke kan. Ya, kita tunggu sampai muncul dulu mikrotiknya. Oke. Kendalanya di Windows ya, kita nggak bisa langsung akses. Saya buka browser. Saya telah mendownload browser di sini, Google Chrome. Jadi ketika internetnya terhubung, saya langsung mendownload Google Chrome. Ya, karena kan koneksi internetnya ada ya. Ini firewall-nya belum saya oke kan ya, belum saya oke kan. Kita akan tunggu sampai nanti browsernya muncul. Kemudian saya akses mikrotik.com. Nah, ini sudah. Saya akan akses mikrotik dari sini. Mikrotik.com. Ya, bisa ya. Ini sebelum saya filter. Mikrotiknya masih bisa diakses. Ya, walaupun agak lama ya. Karena kan VM ya. Tidak, prosesornya, memorinya saya kecil. Jadi walaupun internetnya kencang, tapi karena mesinnya lambat, jadi output yang ditampilkan lambat. Apalagi ini menggunakan browser yang memakan banyak memori, yaitu Chrome. Kalau mau ringan ya pakai Mozilla, Safari ya. Nah, muncul ya mikrotik.com-nya. Ini sebelum dilakukan filter. Nah, sekarang kita akan filter mikrotik.com-nya menggunakan IP publiknya yang menggunakan pintu 80443. Ya, jadi di servernya mikrotiknya itu, servernya mikrotik.com, dia pakai web server yang menjalankan port 80 sama 443. Ya, saya nggak tahu apakah dia Apache, apakah Nginx. Kan ada dua tuh, Apache atau Nginx. Nah, ini masih bisa tadi kita akses. Sekarang kita akan blok. Tadi sudah saya buat parameternya. Actionnya drop. Dan yang paling penting jangan lupa chain-nya adalah forward. Oke. Ini input, ini forward. Oke. Sekarang saya akan coba akses kembali dari sini. Ini saya close. Ya. Ini saya buka lagi mikrotik.com.
Walaupun case-nya masih ada, ini case-nya kan case yang ada di browser ya. Case yang ada di browser, kita nggak belajar gateway proxy ya. Ini muncul otomatis karena dia punya case yang ada di browser. Nah, ini saya klik mikrotik.com ya. Nah, mikrotik.com tadi sudah masuk ke sesi kebijakan, dia tidak bisa diakses dari alamat tertentu. Kemudian di blok. Ini kayaknya berhasil ya. Sampai nanti muncul jadi kalau pakai paket filtering nanti munculnya itu adalah error connection. Oh, ini masuk nih. Nah, masuk servisnya, tapi ininya error connection. Katanya membutuhkan terlalu banyak waktu respon. Jadi drop deh. Jadi bisa aja teman-teman kalau akses web muncul kayak gini, itu bisa jadi sebenarnya servisnya itu jalan tapi diblok di firewall. Ya. Jadi caranya seperti ini ya, kalau ngeblok situs yang dilakukan oleh ISP yang ada di Indonesia, bisa pakai paket atau bisa pakai proxy. Nah, kalau pakai proxy lebih soft dia pesannya. Kalau pakai proxy, nanti pesan di browsernya ini adalah Anda dilarang mengunjungi situs ini. Ya kan? Silakan hubungi administrator. Nah, kalau dia bawaan ISP biasanya muncul internet positif, muncul iklan, gitu kan? Nah, itu proxy. Kalau pakai paket filtering, errornya kayak gini, teman-teman. Situs ini tidak dapat dijangkau. Nah, itu berhasil ya. Jadi, rule ini berhasil. Nah, saya cuma tunjukkan sampai di sini. Nanti coba blok ya situs yang punya IP public lebih dari satu. Ini kan karena IP publiknya cuma satu nih. Kita kan tadi masih ngeblok situs pakai satu IP public. Kalau IP publiknya ada dua, maka nanti akan diarahkan ke IP public yang lain. Ya, IP publiknya ditutup, maka nanti akan diarahkan yang lain. Jadi caranya gimana, Pak? Caranya Anda harus kelompokkan IP-nya. Tadi sudah saya ajarkan mengelompokkan IP dari address list. Ya. Contoh misalnya Polmed. Polmed itu punya 2 IP. Ya, Polmed IP. Nah, kita kan nggak tahu tuh IP Polmed berapa. Langsung aja masukkan di sini domainnya, di addressnya. polmed.c.id. Nah, jadi Polmed punya 2 IP, yaitu 172671813 104215196. Ya, jadi fitur di address list ini selain kita bisa masukkan IP-nya statis, kita juga bisa mengetahui IP kalau kita masukkan alamat domainnya. Ya. Cepat ya, 2 IP. Nah, yang banyak IP-nya itu TikTok. Ya, TikTok. Anda masukkan di sini tiktok.com. Tuh. Udah berapa nih? Kadang-kadang ganti nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 TikTok. Ya. Jadi, ngeblokir TikTok, ngeblokir Facebook, YouTube tidak bisa mengandalkan layanan dari IP public. Jadi nanti bisa pakai namanya TLS host kalau versi 7 routernya, atau bisa menggunakan namanya ini, layer 7 protokol. Ya. Jadi tugas Anda adalah melanjutkan lab yang saya gunakan. Silahkan blokir ya. Pertama polmed.ac.id. Yang kedua adalah satu layanan yang besar. Bisa Facebook, bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Instagram. Ya. Kalau Instagram berapa IP? Instagram. Tuh. Cuma satu nih. Ya. Tapi belum tentu bisa diblokir walaupun cuma satu. Ya. Karena dia bisa reverse, bisa menggunakan domainnya.
Nah, jadi saya kasih challenge ke Anda, karena saya anggap Anda kelas yang mampu untuk melakukan ini. Silakan dilanjutkan lab-nya, tapi ngeblokir website yang memiliki lebih dari satu IP public atau website yang terkenal. Ini Instagram udah 2 muncul IP-nya. Misalnya yang pertama web dari situs dari kampus kita. Jadi kalau Anda ngakses polmed.ac.id, dia tidak respon. Terserah mau pakai IP publiknya, mau pakai service KLS atau pakai layar 7. Yang pasti ditunjukkan polmed-nya diakses pertama kali berhasil, yang kedua kali nggak berhasil. Karena sudah diblokir. Kemudian satu situs yang terkenal seperti Facebook, TikTok, YouTube, atau yang lain. Silakan dicari di internet, itu banyak tutornya, dan pahami gimana cara kerjanya. Ya, itu forward. Nah, untuk chain yang terakhir, output, itu jarang digunain, karena itu adalah memfilter paket yang keluar dari router. Ya, biasanya paket yang keluar dari router apa? Biasanya paket ping. Jadi MikroTik nggak boleh ngeping misalnya. Nah, tapi itu jarang sekali. Tapi settingannya cukup mudah. Anda tinggal setting output, kemudian ping coba dari router ke komputer. Bisa nggak? Kalau bisa, coba di blok. Ya, yaitu paket yang keluar dari router. Itu juga kalau mau dicoba silahkan. Jadi lab saya sampai di sini. Oh, satu lagi untuk setting waktu. Di sini waktunya masih error ya, saat jam 4.28. Nah, yang pertama kita setting dulu di clock-nya, sistem clock. Pastikan Anda sudah setting, ini settingannya adalah Asia. Di modul juga ada tuh ya. Di Indonesia, Asia, Jakarta. Pertama kita setting clock-nya Asia Jakarta nih. Oke. Jamnya nggak berubah ya. Jamnya nggak berubah. Kita setting synchronize dengan jam dunia ya, atau synchronize dengan time network protokol. Ada di menu sistem, pilih SNTP client. Nah, kalau tahu IP publiknya dari NTP server masukkan, kalau nggak tahu bisa masukkan di server DNS name. Ya. Misalnya dari yang ini ya, 1.ntp.full.org. Kira-kira ada nggak? Terus saya kebalik, 1.full.ntp.org. Ya. Enable di sini. Kemudian aktif servernya, nanti dia akan synchronize dengan jam yang ada di server time. Kita tunggu aja. Ini sekarang sudah masuk ya, jam 11.30. Ini masuk nih jamnya. Masih ngaco nih jamnya. Apakah di clocknya udah 11:30 nih? Ya, ini nah, harusnya jam 10.52 ini pas ya. Ya, connection close. Ya, sudah 10.52 sesuai ya. Asia Jakarta. Jadi cara ngatur time-nya seperti itu. Sistem di SNTP client, masukkan server NTP, nggak perlu pakai IP, ini otomatis synchronize. Oke, berarti kesimpulannya saya sudah ulangin lagi settingan basic. Kemudian saya sudah tambahkan firewall input 2 kali contohnya. Dan ada satu lagi contoh firewall forward. Tapi cuman ngeblokir berdasarkan IP public tujuan. Dan itu IP publiknya cuma 1. Nah,
Jadi tugas Anda adalah menambahkan untuk filter rule yang publik, yang selain satu IP. Misalnya yang 2 IP, cari website-website yang punya 2 IP publik. Kadangkala websitenya itu punya 2 IP publik, kita blok dua-dua IP-nya pun masih tembus juga. Berarti settingannya bukan di IP, tapi settingannya di domain. Nah, kalau dia mengenai domain, berarti Anda harus blokir di TLS host. Jadi cari aja di internet TLS host, atau pakai namanya layer 7. Layer 7 protokol. Layer 7 protokol lebih powerful. Nanti di situ ada bahasa namanya regular expression. Ya, nanti pakai sintak-sintak, bintang, koma, nah gitu ya. Seperti bahasa pemrograman tapi lebih singkat, ringkas. Jadi pakai layer 7. Nah, kalau bisa, berarti Anda sudah bisa menjadi administrator jaringan untuk ngeblokir ya, ringan-ringan aja. Nah, teman-teman, ini nggak semuanya kartu ini dipakai di lapangan. Jadi kalau misalnya Anda manajer project, atau Anda menjadi project perusahaan, nggak semuanya kita harus ambil. Tergantung dari kebutuhan. Misalnya kebutuhannya mengkoneksikan dari satu gedung ke satu gedung, ya udah cuma jadi IP aja. Gak usah tambah-tambahin firewall, gak usah tambah-tambahin DHCP, ya. Kebutuhannya apa? Jaringan itu kita jualan itu. Kayak juga di program jualnya fitur juga. Jadi jangan kerja. Jadi kita biasanya itu kalau di lapangan tuh minta itu internetnya kencang, jarang yang aman. Aman itu biasanya punya standar kayak dari perusahaan dan tetap. Jadi kita kebutuhan itu opsional ya, nggak harus semuanya. Karena kalau semuanya diterapin, ini akan menyebabkan resource dari komputernya ini apa namanya? Resource dari komputernya ini akan habis ya, apalagi kalau pakai perangkat yang jelek ya. Ini suara saya masih kelihatan atau enggak? Sudah ada Pak, tadi kecil Pak. Jadi kalau perangkat Anda kentang, misalnya cuma RB yang kecil-kecilan harga 500.000 ya, di setting firewall, setting yang lain-lainnya banyak, semua settingannya, perangkatnya nggak tahan ya. Maka itu yang standarnya itu yang biasa itu kalau mikrotik yang CCR ya, yang di industrian ya, yang industri tapi yang tidak begitu banyak kliennya. Nanti Anda bisa cari yang CCR, mikrotik RB 1100 tuh biasanya. Jadi sekali lagi mikrotik ini adalah router OS jaringan komputer ya untuk kalangan menengah ke bawah ya, bukan menengah ke atas. Artinya tergantung budget lah. Kalau Anda butuh service yang bagus ya bukan mikrotik pilihannya. Anda belinya Cisco, ya Juniper, ya. Tapi kalau Anda untuk menghandle yang jaringan yang nggak begitu besar gitu ya, yang perusahaan-perusahaan startup yang baru-baru bangun, yang punya 3 lantai, masih cocok lah. Nah, ini CCR ya, harganya ya masih murah lah, 7 sampai 8 juta satu router. Di sini punya 10 sampai 12 port nih. Ini yang banyak dipakai di industri. Kalau nanti ada PKL atau misalnya Anda lihat alat-alat ini di sebuah router, di sebuah server ya itu berarti CCR router. Ya, bisa cloud core router. Ya, harganya variasi ya tergantung yang jualan ya. Ini banyak di lapangan yang ini. Tapi kalau udah menghandle jutaan atau salah jutaan ya, ribuan bahkan puluhan ribu ya klien yang on time sinkronisnya tiap waktu ini nggak cocok ya. Contohnya perbankan tuh satu hari itu berapa transaksinya, berapa koneksinya dari handphone, dari internet ya, belum lagi yang di internal, belum lagi transaksi yang lain-lain, itu nggak mampu kalau kita pakainya mikrotik ya. Bisa pakai Cisco ya, atau tadi ya Juniper, atau yang di atasnya lagi ya, perangkat-perangkat yang mikrotik atau Cisco yang khusus untuk
menghandle data center. Nah, kalau yang ini kan untuk yang ringan-ringan aja. Misalnya ISP itu masih pakai mikrotik, teman-teman. ISP yang besar enggak lah. ISP yang kecil, misalnya yang ISP yang nama-nama baru, nah gitu ya. Kadang-kadang pun IndiHome masih pakai mikrotik. Ya. Tapi yang serinya lebih di atas dari CCR lagi. Nah gitu. Jadi ISP yang anak-anak ISP lah. Ya, misalnya yang buat baru, saya ISP baru, nanti punya service provider yang perangkat-perangkatnya itu adalah perangkat mikrotik. Itu masih banyak. Kenapa? Karena konfignya nggak sulit, harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau Cisco kita ada perangkatnya mahal, kita butuh kompeten betul ya di perangkat tersebut. Ya, karena perangkatnya itu macam-macam ya. Nah itu tambahannya. Tugasnya mudah-mudahan masih bisa dicoba. Nanti tinggal dicari di AI atau di website-website yang lain. Oke, dari saya itu sekarang sudah jam 11 ya. Sudah sekitar 2 jam. Ya, tumben ini apa namanya? Gimmicknya nggak mati. Biasanya sejam mati ya. Mungkin karena pakai akun domain ya, domain Polmed ya. Begitu teman-teman dari saya. Ada pertanyaan? Aman? Kalau aman, ya kurang lebih ini bisa saya sampaikan. Ya, bagi yang Muslim selamat berpuasa. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di sesi hari Jumat minggu depan. Ya. Buat yang non-Muslim, ya selamat liburan juga. Ya. Terima kasih semuanya udah mau join. Baik ada yang tadi udah join maupun yang sudah keluar. Mungkin ada kesibukan yang lain. Terima kasih semuanya. Ini sebelum kita tutup, mungkin bisa kita off-kan. Salah off-kan. On-kan cam-nya. Kita akan foto bersama dulu. Siska di kampus ya? Oh, bukan ya? Adiatnya Pak. Baru dari kampus dia. Oh iya. Ya, Dava baru bangun tidur ya. Kacamatanya salah tuh terbalik. Oh, udah pas. Aman Pak. Aman ya. Oke, kita take picture ya 1, 2, 3. Ini kalau adanya 20 orang ini kok nggak muncul semua ya. 1, 2. Ada. Oke, kita ulangi lagi. Yang cam-nya nggak bisa hidup, menyiapkan apa untuk buasan. Mana grup kita nih? Sebentar ya. Nih. Oke, sudah saya kirim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Siang Pak. Siang Pak.